Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Swan Studio. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film lanjutan live action Tokyo Revengers yang berjudul Tokyo Revengers 2 Bloody Halloween yang rilis pada tahun 2023 lalu. Biar nggak gagal paham, sebelumnya Mimin sudah pernah membuat alur cerita live action Tokyo Revengers sebelum ini. Link nonton ada di kolom deskripsi. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Tokyo Revengers 2 Bloody Halloween ini guys. Singkat cerita, Takemichi kembali ke masa lalu dan berhasil menyelamatkan nyawa Draken. Takemichi pun kembali ke masa depan dan kemudian menemui Hinata yang masih hidup. Dia berhasil merubah masa depan dan menyelamatkan nyawa Hinata. Hinata yang sudah lama tidak bertemu dengan Takemichi lalu mengajak Takemichi pergi ke suatu tempat. Hinata mengajak Takemichi pergi ke kafe di pinggir sungai. Hinata berkata kalau dulu 10 tahun yang lalu, di sini Takemichi memutuskan hubungan mereka berdua. Namun Takemichi tidak mengingatnya. Hinata pun bertanya kenapa dahulu Takemichi memutuskannya. Takemichi yang bingung tidak tahu harus menjawab apa, akhirnya dia pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Setelah berpikir, Takemichi pun kembali menemui Hinata. Saat dia keluar dari toilet, Takemichi berpapasan dengan seseorang yang bertingkah aneh. Orang itu terkejut melihat Takemichi tidak ada di dalam mobil. Takemichi pun yang curiga, bergegas menemui Hinata di parkiran mobil. Di saat Takemichi akan menghampiri Hinata, tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil Hinata dengan kencang. Mobil itu pun meledak. Takemichi berusaha menolong Hinata, namun Hinata tidak bisa bergerak. Kakinya hancur terjepit badan mobil dan kehilangan banyak darah. Takemichi lalu memeluk Hinata sambil berkata kalau dia sangat mencintai Hinata dan tidak akan pernah pergi meninggalkan Hinata. Hinata lalu mendorong Takemichi keluar dari mobil. Tiba-tiba mobil yang Hinata naiki itu meledak. Takemichi pun bingung kenapa hasilnya Hinata tetap meninggal padahal dia sudah susah payah merubah masa lalu. Takemichi kemudian berjanji meskipun harus beberapa kali kembali ke masa lalu, dia akan melakukannya agar Hinata bisa selamat. Takemichi tidak akan menyerah. Setelah pemakaman Hinata, Takemichi meminta Naoto menjabat tangannya agar dia bisa kembali ke masa lalu. Namun Naoto menolak karena menurutnya semua yang dilakukan Takemichi akan sia-sia pada akhirnya. Hinata tetap akan meninggal. Naoto memberitahu bahwa yang menabrak Hinata adalah Akun, anggota geng Tokemanji sekaligus sahabat Takemichi di masa SMA dulu. Takemichi tidak peduli, dia tetap bersikeras akan kembali ke masa lalu karena dia yakin bisa berubah masa depan agar Hinata tidak meninggal. Takemichi berencana akan mencari akar permasalahannya karena ternyata menyelamatkan Draken tidak merubah masa depan. Takemichi pun memiliki kesimpulan bahwa dia harus menjadi pemimpin Tokemanji agar semua ini tidak terjadi. Akhirnya, Naoto mau membantu Takemichi. Mereka lalu terlebih dahulu harus menyelidiki penyebab Gate Tokimanji tetap menjadi jahat. Padahal Draken berhasil diselamatkan. Naoto akhirnya tahu bahwa sekarang Draken tidak ada di puncak kepemimpinan Tokimanji. Draken ada di dalam penjara dengan hukuman mati. Naoto pun mengajak Takemichi menemui Draken di dalam penjara. Sesampainya di dalam penjara, Draken mengatakan penyebab Tokimanji menjadi organisasi kejahatan adalah karena Kisaki Teta. Kisaki menjebak Draken sehingga Draken ditangkap polisi. Sebelum pergi, Draken memperingatkan Takemichi untuk berhati-hati karena Kisaki Teta juga sedang mengincarnya. Kisaki berniat menyakiti orang-orang terdekat Maiki. Setelah Draken di penjara, Kisaki mengendalikan Maiki dan membuat Tokimanji menjadi organisasi kejahatan. Namun, Naoto dan Takemichi bingung bagaimana caranya Kisaki masuk ke dalam Tokimanji. Naoto yakin bahwa alasan Hinata terus-terusan meninggal adalah karena Kisaki yang ada di Tokimanji. Takemichi pun semakin yakin bahwa dia harus menjadi pemimpin Tokimanji. Dengan begitu, dia akan bisa melindungi Maiki dan Hinata. Naoto akhirnya menjabat tangan Takemichi, membuat Takemichi kembali ke masa lalu. Takemichi yang sedang mandi di pemandian umum ditemui oleh Maiki dan Draken. Maiki dan Draken lalu mengajak Takemichi ke markas Tokimanji karena ada upacara pelantikan Kapten Divisi Ketiga. Sebenarnya, Kapten Divisi Ketiga adalah Pachin. Namun, Pachin sedang di penjara karena menusuk anggota geng Valhalla.
Akibat perbuatan Pachin itu, kini Tokyo Manji harus berhadapan dengan geng Valhalla. Valhalla adalah geng dengan jumlah anggota yang jauh lebih besar dari geng Tokyo Manji, dan kekuatannya melebihi geng Mobius. Secara mengejutkan, Mikey mengangkat Kisaki Teta menjadi kapten divisi ketiga. Semua anggota Tokyo Manji pun tidak setuju karena Kisaki Teta adalah anggota Mobius. Draken dan Mitsuya lalu menjelaskan bahwa Kisaki Teta dan anggota geng Mobius sudah meminta maaf kepada Mikey. Kisaki akan memimpin para anggota geng Mobius untuk bergabung dengan geng Tokyo Manji. Hal itu bisa menambah kekuatan geng Tokyo Manji tersebut. Melihat hal ini, Takemichi tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jika Kisaki masuk ke dalam Tokyo Manji, maka di masa depan nanti Hinata tetap akan meninggal. Takemichi lalu maju dan memukul Kisaki. Hal itu membuat keributan antara anggota geng Tokyo Manji dan anak buah Kisaki. Tiba-tiba, Baji datang. Baji adalah kapten divisi 1. Baji sama sekali tidak tahu tentang Mobius karena dia tidak ikut tawuran melawan Mobius. Baji lalu maju ke depan dan menghajar Takemichi yang menghalangi jalannya. Baji lalu berkata bahwa dia tidak suka tindakan Mikey yang seenaknya saja mengangkat seseorang menghentikan Pachin sebagai kapten divisi ketiga. Baji pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari geng Tokyo Manji. Baji berkata bahwa dia akan bergabung dengan Valhalla mulai sekarang. Baji menganggap bahwa Tokyo Manji adalah musuhnya. Baji pun kemudian pergi. Setelah rapat selesai, Mikey meminta Takemichi untuk membawa Baji pulang kembali ke Tokyo Manji. Baji adalah sahabat Mikey sejak kecil. Baji juga merupakan salah satu pendiri geng Tokyo Manji. Mikey bercerita bahwa Tokyo Manji didirikan oleh Mikey, Draken, Pachin, Mitsuya, dan Baji. Takemichi lalu menyanggupi permintaan Mikey itu. Namun, sebagai imbalnya, Takemichi meminta Mikey untuk menyingkirkan Kisaki dari Tokyo Manji. Takemichi mengatakan bahwa Kisaki akan membawa dampak buruk bagi Tokyo Manji di masa depan. Mikey pun setuju dengan permintaan itu. Sebenarnya, Mikey juga tahu bahwa Kisaki Teta adalah orang yang berbahaya. Namun, saat ini Tokyo Manji membutuhkan tambahan pasukan dari Kisaki Teta dan anak buahnya. Sebelum pergi, Mikey mengatakan bahwa mulai hari ini, Takemichi resmi menjadi anggota Tokyo Manji. Takemichi lalu menemukan sebuah kalung jimat yang dijatuhkan oleh Baji. Di dalam jimat tersebut ada foto yang disimpan oleh Baji. Itu adalah foto para pendiri geng Tokyo Manji. Takemichi merasa bingung melihat foto itu. Mikey tadi mengatakan bahwa Tokyo Manji didirikan oleh 5 orang. Namun di dalam foto itu ada 6 orang pendiri Tokyo Manji. Keesokan harinya, Takemichi bertanya kepada ketiga sahabatnya yaitu Akun, Yamagishi, dan Makoto mengenai geng Valhalla. Menurut Yamagishi, membawa Baji kembali ke Tokyo Manji adalah hal yang sangat mustahil. Valhalla sendiri adalah geng yang lebih besar dari Tokyo Manji. Uniknya, tidak ada yang tahu siapa pemimpin geng Valhalla itu. Yang dia tahu, orang kedua yang berpengaruh di Valhalla adalah Hanma Suji dan yang ketiga adalah Hanemiya Kazutora. Tiba-tiba, seorang murid laki-laki masuk ke dalam kelas Takemichi. Dia adalah Hanemiya Kazutora. Kazutora ternyata satu sekolah dengan Takemichi. Namun, mereka tidak pernah bertemu karena Kazutora baru saja keluar dari penjara remaja. Kazutora lalu mengajak Takemichi untuk pergi ke markas Valhalla. Walaupun takut, namun Takemichi harus mengikuti Kazutora karena Takemichi juga penasaran dengan geng Valhalla. Di saat Takemichi sampai di dalam markas Valhalla, dia melihat Baji memukuli wakilnya saat dia menjadi ketua divisi 1 geng Tokyo Manji yang bernama Matsuno Chifuyu. Baji harus melakukannya sebagai bukti kesetiaannya kepada Valhalla. Meskipun Baji sudah memukuli Chifuyu hingga babak belur, namun Hanma Suji masih belum mau menerima Baji di Valhalla. Setelah melihat Hanma Suji secara langsung, Takemichi pun teringat bahwa dia pernah berpapasan dengan orang itu di masa depan, tepat sebelum Hinata meninggal. Kazutora sengaja membawa Takemichi ke dalam markas Valhalla untuk memberikan kesaksian. Hanma Suji lalu bertanya kepada Takemichi apa yang dikatakan Baji saat rapat Tokyo Manji sebelum Baji keluar. Takemichi lalu mengatakan bahwa Baji sudah menganggap Tokyo Manji sebagai musuhnya. Kazutora kemudian mengatakan bahwa Baji bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Valhalla untuk menghancurkan Tokyo Manji. Takemichi pun berusaha membujuk Baji untuk kembali ke Tokyo Manji. Takemichi bingung kenapa Baji berkhianat.
Padahal Baji adalah salah satu anggota pendiri Tokyo Manji. Secara mengejutkan, Baji berkata bahwa Kazutora juga merupakan salah satu pendiri geng Tokyo Manji. Takemichi pun baru sadar bahwa orang keenam di foto yang dia temukan ternyata adalah Kazutora. Kazutora pun bercerita kenapa dia mengkhianati Tokyo Manji. Dahulu, Maiki, Draken, Mitsuya, Pachin dan Baji, dan Kazutora adalah 6 sahabat yang akhirnya membentuk geng Tokyo Manji. Pada suatu hari, mereka melakukan touring menggunakan motor. Namun mereka harus menunggu Maiki karena Maiki menggunakan skuter yang sudah butut. Maiki tidak mau mengganti motornya selain dengan motor CB250T. Namun uangnya masih kurang. Tiba-tiba motor Maiki kehabisan bensin. Baji pun mendapat tugas mendorong motor Maiki ke pom bensin. Di tengah jalan, Baji dihadang oleh sebuah geng. Mereka mengejek dan membuli Baji. Namun Baji tidak gentar meskipun sendirian. Di saat seseorang akan mencuri motor Maiki, Baji langsung pasang badan melindungi motor kesayangan Maiki itu. Tiba-tiba Maiki datang. Maiki kemudian menendang motornya sendiri. Bagi Maiki, Baji lebih penting daripada motornya. Anggota Tokyo Manji yang lain kemudian datang dan membantu Baji melawan musuh. Beberapa hari kemudian, Kazutora mengajak Baji ke sebuah bengkel. Mereka melihat motor impian Maiki CB250T di dalam bengkel itu. Kazutora berniat memberikan motor itu sebagai hadiah ulang tahun kepada Maiki. Namun karena mereka tidak mempunyai uang, Kazutora mengajak Baji untuk mencurinya. Mereka berdua pun melancarkan aksinya di malam hari. Mereka hampir berhasil mencuri motor itu. Namun pemilik bengkel tiba-tiba muncul. Ternyata pemilik bengkel itu adalah kakak kandung Maiki yang bernama Shinichiro. Dari belakang, Kazutora yang tidak tahu apa-apa langsung memukul kepala Shinichiro. Shinichiro pun tewas seketika. Di tengah ketakutannya, Kazutora malah menyalahkan Maiki karena Maiki menginginkan CB250T. Sadar bahwa Maiki pasti akan balas dendam, Kazutora bertekad untuk membunuh Maiki. Baji pun menenangkan Kazutora. Baji berjanji bahwa dia akan membantu Kazutora untuk menghadapi semua ini. Setelah kejadian tewasnya Shinichiro, Kazutora dan Baji lalu dibawa polisi. Maiki yang ada di luar bengkel hanya diam saja melihat kedua sahabatnya dibawa polisi. Baji akhirnya tidak dipenjara karena Kazutora mengakui perbuatannya. Kini Kazutora sudah keluar dari penjara. Baji pun ikut keluar dari geng Tokyo Manji untuk menemani Kazutora sesuai janjinya dahulu. Mendengar kisah itu, Hanma Suji akhirnya menerima Baji untuk masuk ke dalam geng Valhalla. Kazutora lalu menyuruh Takemichi memberitahu Maiki bahwa geng Valhalla menantang Tokyo Manji untuk tawuran pada tanggal 31 Oktober, tepat di hari Halloween, di tempat gudang rongsokan mobil. Keesokan harinya, Takemichi memberitahu rencana Kazutora itu kepada Maiki, Drake dan Mitsuya. Setelah mempertimbangkan bahwa mereka harus bertarung dengan sahabat mereka sendiri, Drake dan Mitsuya pun memutuskan untuk menolak melakukan tawuran dengan Valhalla. Drake yakin bahwa Maiki juga memiliki pikiran yang sama. Di jalanan, Chifuyo menemui Takemichi. Chifuyo yang selalu menemani Baji sebagai wakil kapten divisi 1 Tokyo Manji. Ia mengatakan bahwa Baji adalah orang yang sangat setia. Baji pasti punya alasan yang kuat tentang kepindahannya ke geng Valhalla. Chifuyo harus menyelidikinya. Untuk itulah Chifuyo mengajak Takemichi untuk pergi ke markas Valhalla lagi. Takemichi yang juga merasa curiga pun setuju. Mereka berdua pun langsung pergi ke markas Valhalla. Namun lagi-lagi Takemichi dan Chifuyo berakhir babak belur. Chifuyo bingung meskipun Valhalla tidak memiliki pemimpin, namun mereka seperti selalu mendapat arahan dari seseorang. Itu artinya ada yang mengendalikan mereka dari belakang. Chifuyo pun mengajak Takemichi yang menemui seseorang. Chifuyo sadar bahwa banyak anggota Valhalla yang ternyata adalah mantan anggota geng Mobius. Chifuyo akan bertanya kepada seseorang yang merupakan mantan anggota geng Mobius. Ternyata orang itu adalah Kiyomasa. Chifuyo bertanya siapa yang memasukkan Kiyomasa ke dalam geng Mobius setelah dia diusir oleh Draken. Kiyomasa menjawab bahwa dia ditawari masuk ke dalam geng Mobius oleh Kisaki Teta.
Kisaki menyuruh Kimasa untuk membunuh Draken dengan iming-iming jabatan tinggi di Mobius. Saat itu Kisaki tidak sendiri. Dia bersama Hanma Suji. Mendengar hal ini, Chifuyu dan Takemichi pun menebak bahwa ternyata selama ini pemimpin Valhalla yang ada di balik layar pasti Kisaki Teta. Tiba-tiba Takemichi mendapat penglihatan masa depan, melihat Meiki yang berlumuran darah dan memukuli seseorang. Kini semua semakin jelas. Hanma dan Kisaki memiliki hubungan. Mereka berdua pasti berencana untuk menghancurkan Tokyo Manji. Di tempat lain, Hanma menyerang Draken untuk menyulut emosi Draken. Sedangkan Mitsuya diserang oleh anggota Valhalla hingga terjatuh saat sedang mengendarai motor. Valhalla sengaja memancing keributan dengan Tokyo Manji agar mereka mau diajak tawuran. Takemichi kemudian kembali ke masa depan. Dia dan Naoto lalu kembali mendatangi Draken di penjara. Takemichi bertanya apakah pemimpin Valhalla itu Kisaki Teta. Draken menjawab bahwa pemimpin Valhalla bukanlah Kisaki, melainkan Maiki. 10 tahun yang lalu saat tawuran di hari Halloween melawan Valhalla, Tokyo Manji kalah untuk pertama kalinya. Kekalahan itu justru disebabkan oleh Maiki itu sendiri. Pada hari itu, Maiki membunuh Kazutora. Tiba-tiba, Takemichi teringat pada hari itu. Maiki berlumuran darah saat membunuh Kazutora. Draken jauh berkata kalau di pertarungan itu Baji juga tewas. Draken pun heran kenapa Takemichi menanyakan hal ini. Bukannya Takemichi juga ada di tempat kejadian. Takemichi dan Naoto lalu mengunjungi lokasi tempat terjadinya tawuran 10 tahun yang lalu. Dari kejauhan, Takemichi seperti melihat Maiki yang ada di sana dengan wajah yang mengerikan. Takemichi tidak mau melihat Maiki berubah menjadi orang jahat. Maiki pasti berubah menjadi orang jahat setelah membunuh Kazutora. Takemichi bertekad kembali ke masa lalu untuk mencegah Maiki membunuh Kazutora. Jika dia bisa mencegah hal itu terjadi, Takemichi yakin Tokyo Manji tidak akan berubah menjadi organisasi kejahatan. Dia tidak akan menyerah untuk menyelamatkan Hinata, Akun, dan Maiki. Takemichi kemudian menjabat tangan Naoto untuk kembali ke masa lalu. Takemichi kemudian mendatangi Kisaki Teta. Takemichi memperingatkan Kisaki untuk jangan macam-macam dengan Tokyo Manji. Namun, Kisaki malah berkata kalau dia ada di dalam Tokyo Manji untuk melindungi Maiki dan membuat Tokyo Manji menjadi semakin kuat. Takemichi tentu saja tidak percaya. Takemichi berkata kalau dia berniat akan menjadi pemimpin Tokyo Manji untuk melindungi Tokyo Manji. Anak buah Kisaki tetap pun tertawa mendengar perkataan Takemichi itu. Menurutnya, pengecut seperti Takemichi tidak akan mungkin bisa menjadi pemimpin Tokyo Manji. Tiba-tiba geng Valhalla datang menyerang mereka, menghajar semua orang yang memakai seragam Tokyo Manji. Di tengah kekacauan, Kisaki Teta lalu menyelamatkan Takemichi di luar. Takemichi bingung kenapa Kisaki Teta menyelamatkannya. Sementara itu, Draken menemui Kazutora untuk meminta Kazutora membatalkan rencana tawuran antara Tokyo Manji dan Valhalla. Namun, Kazutora menolak. Pertempuran itu tidak bisa dibatalkan. Kazutora berniat untuk membunuh Maiki. Draken pun tidak paham dengan jalan pikiran Kazutora. Seharusnya Kazutora berterima kasih kepada Maiki karena Maiki memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi Kazutora, sehingga Kazutora bisa bebas lebih awal. Namun Kazutora tidak peduli. Dia masih tetap membenci Maiki. Di tempat lain, Takemichi menemukan Chifuyu. Takemichi memberitahu Chifuyu di masa depan Tokyo Manji akan berubah menjadi organisasi kejahatan jika Kisaki tetap berada di dalam Tokyo Manji. Takemichi juga mengatakan kalau dia harus menyelamatkan Hinata. Meskipun Chifuyu tidak paham ucapan Takemichi, namun Chifuyu percaya kalau Takemichi ingin melindungi Tokyo Manji. Chifuyu pun teringat dengan Baji. Bagi Chifuyu, Baji adalah orang yang sangat setia kawan. Pasti ada alasan kenapa Baji keluar dari Tokyo Manji. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk menemui Baji sekali lagi. Ternyata Baji benar-benar sudah bulat dengan keputusannya. Beberapa kali pun Chifuyu membujuk Baji untuk kembali. Baji tetap tidak mau. Takemichi kemudian menantang Baji bertarung 1 lawan 1. Jika Takemichi menang, maka Baji harus kembali ke Tokyo Manji. Baji yang kesal langsung menghajar Takemichi. Namun Takemichi tidak menyerah. Dia berusaha bangkit meskipun babak belur. Takemichi teringat perkataan Draken di masa depan.
pada saat tawuran Halloween besok, Baji akan tewas. Takemichi pun berkata apapun yang terjadi, Takemichi meminta kepada Baji untuk tetap hidup. Jika Baji meninggal, maka Maiki akan sedih. Baji yang tidak paham dengan ucapan Takemichi itu pun menyuruhnya Takemichi untuk memberitahu Maiki kalau besok di hari Halloween Baji akan menghancurkan Tokyo Manji. Takemichi kemudian memberitahu Maiki mengenai pesan Baji barusan. Awalnya Maiki tidak mau melawan temannya sendiri. Baji adalah teman Maiki sejak kecil, namun Baji sudah mengkhianatinya. Kini tidak ada lagi alasan bagi Maiki menolak tawaran pahlawan Valhalla. Maiki akhirnya mengumumkan kepada semua anggota Tokyo Manji bahwa mereka akan berperang melawan Valhalla. Meskipun tanpa Pachin yang dipenjara dan Mitsuya yang sedang dirawat di rumah sakit, Maiki yakin Tokyo Manji tetap akan menang. Tiba-tiba Maiki terduduk dan menangis. Maiki berkata kalau sebenarnya dia tidak bisa bertarung melawan sahabatnya sendiri. Maiki pun meminta semua anggota Tokyo Manji untuk mengalahkan Valhalla agar mereka bisa membawa Baji kembali ke Tokyo Manji. Semua anggota Tokyo Manji pun setuju dengan keputusan Maiki itu. Tanpa mereka ketahui, Kisaki Teta tersenyum lebar karena semua berjalan sesuai dengan rencananya. Hari pertarungan pun tiba. Di gudang rongsokan mobil, beberapa orang berbahaya datang untuk melihat pertempuran antara Tokyo Manji melawan Valhalla. Salah satunya adalah Haitari bersaudara. Pemenang dalam pertempuran ini akan bisa menguasai Tokyo. Salah satu anggota Yakuza Ikebukuro yang bernama Hansen kemudian maju menjadi wasit pertempuran ini. Hansen lalu memanggil Tokyo Manji dan Valhalla untuk masuk. Draken dan Kazutora kemudian maju sebagai perwakilan masing-masing kelompok. Sebelum bertempur, Draken mengajukan satu syarat, yaitu jika Tokyo Manji menang maka Valhalla harus mengembalikan Baji ke Tokyo Manji. Namun Kazutora pun tidak terima karena Baji masuk ke dalam Valhalla tanpa paksaan. Kazutora kemudian mengajar Hansen. Kazutora tidak membutuhkan wasit karena pertempuran ini akan berlangsung tanpa aturan dan syarat apapun. Pertempuran pun dimulai. Semua anggota Valhalla dan Tokyo Manji saling menyerang satu sama lain. Kazutora lalu maju mendekati Maiki. Draken berusaha menghadangnya, namun Hanmasuji kemudian muncul menyerang Draken. Maiki pun mulai maju, dia tidak akan menahan diri lagi. Takemichi yang tidak jago berkelahi kewalahan melawan pasukan Valhalla. Shifuyu kemudian datang membantu Takemichi. Karena kalah jumlah, anggota Tokyo Manji tidak berdaya melawan Valhalla. Namun setelah melihat Takemichi yang pantang menyerah, semangat para anggota Tokyo Manji pun berkobar. Mereka tidak mau kalah dengan Takemichi. Mereka pun akhirnya mampu mengimbangi kekuatan Valhalla. Tiba-tiba Mitsuya yang masih terluka datang membantu. Pertarungan para anggota Tokyo Manji itu pun semakin bersemangat. Maiki kemudian mengejar Kazutora yang kabur ke atas tumpukan mobil. Di bawah, Takemichi bingung karena tidak melihat Kisaki Teta di arena pertempuran. Takemichi takut kalau Kisaki melakukan sesuatu kepada Maiki. Di atas, Kazutora kemudian memanggil dua anggota Valhalla untuk mengorek Maiki. Di saat Maiki sibuk melawan mereka, Kazutora memukul kepala Maiki dengan besi hingga tumbang. Draken maupun Takemichi tidak bisa menolong Maiki karena mereka berdua dihalangi oleh anggota Valhalla. Maiki kemudian bangkit lagi. Maiki bertanya apakah Kazutora menganggapnya sebagai musuh. Kazutora menjawab kalau dia harus menganggap Maiki dan kakaknya sebagai musuh agar terbebas dari rasa bersalah. Kazutora lalu menyuruh dua anggota Valhalla untuk memegangi Maiki. Dia lalu memukuli Maiki dengan besi. Namun hal itu justru membuat Maiki semakin marah. Dengan puas, Maiki menghajar Kazutora dan dua orang yang memeganginya hingga tumbang. Maiki kemudian terduduk. Dari bawah, anggota Valhalla maju untuk membunuh Maiki. Semua anggota Tokyo Manji pun berusaha untuk melindungi Maiki. Takemichi berhasil mencegah seseorang anggota Valhalla yang ingin menyerang Maiki. Takemichi kaget karena orang itu adalah anak buah Kisaki yang kemarin mengetahuinya. Ternyata memang benar, Kisaki lah dalang dari semua ini. Di atas, tiba-tiba Kisaki muncul menolong Maiki di saat anggota Valhalla berniat menyerangnya. Kisaki berkata kalau dia akan melindungi Maiki. Semua anggota Tokyo Manji pun berterima kasih kepada Kisaki.
Melihat kejadian ini, Takemichi pun akhirnya paham. Siapapun yang menang dalam pertempuran ini, semuanya akan menguntungkan Kisaki. Jika Valhalla menang, maka Kisaki bisa menghancurkan Tokyo Manji. Namun jika Tokyo Manji menang, maka Kisaki bisa naik pangkat dan kemudian menghancurkan Tokyo Manji dari dalam. Tiba-tiba Baji muncul dan menyerang Kisaki. Anggota Valhalla pun bersorak untuk Baji. Chifuyu dan Takemichi lalu maju menghentikan Baji. Jika Baji melawan Kisaki sekarang, maka setelah itu Baji akan bertarung melawan Maiki. Jika hal itu terjadi, Baji tidak akan bisa kembali lagi ke Tokyo Manji. Kisaki pun marah karena Baji ternyata sudah tahu rencananya. Kisaki kemudian membangunkan Kazutora dan memberitahu Kazutora kalau Baji telah mengkhianati mereka. Prasangka Takemichi dan Chifuyu terhadap Baji ternyata salah. Ternyata Baji ingin melindungi Maiki dari Kisaki. Baji minta Chifuyu dan Takemichi untuk melindungi Maiki sementara dia akan melawan anak buah Kisaki. Setelah menyingkirkan anak buah Kisaki, Baji kemudian melawan Kisaki. Dia menghajar Kisaki habis-habisan. Baji kemudian mengajak Kazutora untuk bangkit dan mengalahkan Draken dan Mitsuya. Dengan begitu, Valhalla akan memenangkan pertempuran ini. Kazutora pun merasa kalau Baji telah mengkhianatinya karena dia melindungi Maiki. Secara mengejutkan, Kazutora menusuk Baji dari belakang. Hal ini membuat semua orang terkejut melihat Baji telah tumbang. Maiki yang emosi pun bangkit dan kemudian menghajar Kazutora. Maiki yang kesurupan menghajar Kazutora bertubi-tubi. Maiki berkata kalau sejak dulu dia sangat ingin membunuh Kazutora. Namun ternyata Bajilah yang melarang Maiki membunuh Kazutora. Baji menanggung beban atas perbuatan Kazutora seumur hidupnya. Namun balasan Kazutora malah menusuk Baji. Maiki kemudian menghentikan pukulannya di saat Baji memanggilnya. Sambil sempoyongan, Baji berjalan mendekati Maiki. Baji menyuruh Maiki untuk tenang. Baji berkata kalau luka tusukan barusan tidak akan membuatnya terbunuh. Secara mengejutkan, Baji lalu mengambil pisau dan kemudian menusuk dirinya sendiri. Takemichi dan Chifuyu yang kaget langsung mendekati Baji. Sambil berbisik, Baji memberitahu Takemichi dan Chifuyu kalau Kisaki adalah musuh mereka. Kisaki lah yang memanfaatkan Kazutora hingga terjadi kejadian seperti ini. Ternyata Baji sengaja bunuh diri agar Maiki tidak menyalahkan Kazutora atas kematiannya. Baji tidak ingin sahabat-sahabatnya itu saling membunuh satu sama lain. Baji pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Kazutora yang merasa bersalah kemudian meminta Maiki untuk membunuhnya. Maiki pun kembali menghajar Kazutora. Takemichi kemudian maju menahan Maiki. Takemichi berusaha menyadarkan Maiki kalau Baji mengorbankan dirinya sendiri demi sahabat-sahabatnya. Takemichi juga mengingatkan Maiki kalau Tokyo Manji adalah sekumpulan orang yang mau berkorban untuk melindungi satu sama lain. Itulah tujuan Baji sebenarnya dan dia menepati hal itu. Singkat cerita, setelah kejadian pertarungan itu, Kazutora kembali dalam penjara karena percobaan pembunuhan. Draken kemudian menjenguk Kazutora dan menyampaikan pesan dari Maiki. Draken berkata kalau Maiki sudah memaafkan Kazutora. Maiki juga akan selalu menganggap Kazutora sebagai bagian dari Tokyo Manji sampai kapanpun. Takemichi akhirnya berhasil mencegah Maiki membunuh Kazutora. Namun meskipun demikian, Takemichi masih berniat untuk menjadi pemimpin Tokyo Manji agar dia bisa menyelamatkan semua orang di masa depan. Takemichi pun akhirnya memutuskan untuk putus dengan Hinata karena Takemichi tidak mau Hinata dalam bahaya. Singkat cerita, Takemichi akhirnya diangkat menjadi kapten divisi 1 menggantikan Baji. Sedikit demi sedikit, impian Takemichi mulai terwujud untuk melindungi semua orang. Dan berakhirlah alur cerita film Tokyo Revenger Halloween ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan tawuran jika tidak mau babak belur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. And sampai jumpa di konten kali berikutnya. See you again.